Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Naya Novalia dari Dombelka 1 Manajemen akan mempresentasikan hasil analisis keuangan PT Express Transindo Utama Tbk. Adapun struktur materi yang akan saya sampaikan meliputi pendahuluan, kajian kinerja dan fundamental perusahaan, struktur modal, kebijakan dividen, serta kesimpulan dan saran. Yang pertama pendahuluan, profil singkat PT Express Transindo Utama dengan emiten fleksi didirikan pada tahun 1981 dan mulai beroperasi di bidang transportasi darat sejak 1991. Perusahaan ini tergabung dalam Bluebird Group dan menyediakan layanan taksi konvensional, eksekutif, hingga yang berbasis aplikasi, termasuk lewat aplikasi My Bluebird. Perusahaan melakukan IPO pada tahun 2012 untuk memperkuat permodalannya. Pada 2022, saham mayoritas dipegang beberapa entitas besar, namun pada 2023 seluruh sahamnya sudah tersebar ke pabrik dengan kepemilikan di bawah 5%. Selanjutnya, masuk ke bagian kinerja dan fundamental perusahaan dalam konteks laba operasional berbasis aset operasi. Dilihat dari pengelolaan modal kerja, perusahaan mengalami penurunan NOBC, artinya mereka semakin efisien dalam mengelola piutang dan persediaan. TOC juga menurun, menandakan efisiensi operasional, namun di sisi lain, NOPAT masih negatif, artinya perusahaan belum mencetak laba meskipun sudah ada peningkatan efisiensi. Lanjut ke kinerja manajemen dalam konteks add value, MVA stabil menunjukkan investor masih punya harapan meski EVA-nya masih tinggi. Tapi di tahun 2023 ada indikasi perbaikan dari sisi biaya modal. Kemudian karakteristik fundamental perusahaan dari profitabilitas. BEP membaik dari minus 19% ke minus 6%. Jadi meskipun belum untung, efisiensi meningkat. Kemudian ROI dan ROE masih negatif, menunjukkan investasi dan modal sendiri belum memberi imbal hasil, tapi OPM mulai naik, menunjukkan pengendalian biaya makin baik. Selanjutnya, karakteristik fundamental untuk manajemen aset. Perusahaan berhasil meningkatkan efisiensi aset tetap dan piutang, terlihat dari meningkatnya inventory turnover, receivable turnover, dan fixed asset turnover. Sementara karakteristik fundamental dari segi likuiditas, current ratio tetap tinggi. Artinya perusahaan masih mampu menutup kewajiban jangka pendek, tapi quick ratio dan cash ratio menurun, yang perlu diwaspadai karena ketergantungan pada kas semakin tinggi. Yang terakhir, karakteristik fundamental dari nilai pasar, di mana PR negatif artinya perusahaan merugi per saham, tapi price to book dan market to book tinggi menandakan saham dihargai mahal oleh pasar, mungkin karena ekspektasi jangka panjang. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu struktur modal. Struktur modal PT Express tergolong konservatif. Mereka lebih banyak menggunakan dana internal seperti kas laba ditahan dibandingkan utang. Strategi ini sesuai dengan packing order teori yang menyarankan penggunaan pendanaan internal terlebih dahulu, baru eksternal jika diperlukan. Bahasan selanjutnya yaitu di kebijakan dividen. Untuk kebijakan dividen, tidak adanya pembagian dividen, perusahaan menerapkan zero dividend policy karena terus mengalami kerugian dari defisit besar. Hal ini sesuai dengan signaling teori yang menjelaskan bahwa keputusan ini menjadi sinyal kepada investor bahwa kondisi keuangan belum stabil, tapi dalam jangka panjang ini bisa menurunkan daya tarik investor. Termasuk kesimpulan secara keseluruhan, PT Express menghadapi tantangan serius terutama dalam hal profitabilitas. Tapi dari sisi efisiensi, ada perbaikan seperti penurunan NOWC dan peningkatan perputaran aset. Struktur modalnya konservatif dan kebijakan dividen nihil karena masih merugi. Jadi kondisi keuangan masih cukup berisiko. Yang terakhir, beberapa saran yang bisa diberikan yaitu perusahaan perlu meningkatkan pendapatan dan efisien biaya lewat diversifikasi layanan. Penguatan manajemen kas juga penting termasuk evaluasi aset tetap agar lebih produktif. Kemudian pendanaan eksternal bisa dipertimbangkan untuk ekspansi jika returnya tinggi. Dan terakhir, jika kondisi membaik, perlu dipikirkan untuk membagikan dividen sebagai sinyal positif bagi investor.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.